Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama, Prodi Ekonomi Syariah kelas C, nomor absen 40, NIM 20 38 30 31 158. Saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu tentang kebersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin guna memperoleh kebahagiaan abadi. Akhlak tasawuf merupakan salah satu khasanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Istilah tasawuf berasal dari 4 kata, yaitu al-suf, yaitu wol. Wol merupakan suatu simbol kesederhanaan bagi para sufi, di mana tidak ada baju lain selain kain wol yang dikenakan para sufi. 2. Al-saf, yaitu barisan pertama. Kaum sufi selalu ingin menjadi yang terdepan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-as-sufah, yaitu serambi masjid. Kaum sufi tinggal di serambi masjid seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Al-safa, yaitu kesucian. Para sufi memiliki hati yang suci, di mana mereka percaya bahwa satu yang suci harus didekati oleh orang yang suci pula. Tujuan tasawuf adalah menyucikan jiwa, hati, dan menggunakan perasaan, pikiran, dan semua fakultas yang dimiliki sang salik atau pelaku tasawuf untuk tetap berada pada jalan sang kekasih, Tuhan semesta alam, untuk hidup berlandaskan rohani dan memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hierarki dan kedudukannya dalam ilmu-ilmu Islam, tasawuf berada pada tingkatkan pembentukan akhlak dan karakter manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah aspek ajaran Islam yang paling penting karena peranan tasawuf merupakan jantung atau urat nadi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Jiwa dan hati manusia menjadi rusak dan hancur jika manusia bersikap ateis atau menolak dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hati menjadi sehat manakala mengenal Allah atau makrifat, mengikuti ajaran para nabi sebagai pembawa ajaran agama, dan senantiasa melaksanakan ibadah secara mantap sehingga mencapai derajat qalbun salim. Tasghiyah al-nafas adalah mengeluarkan jiwa dari ikatan-ikatan hawa nafsu, riya dan nifak, sehingga jiwa menjadi bersih, penuh cahaya dan petunjuk menuju keridhaan Allah dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan atau ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Metode irfani merupakan metode kaum sufi dalam Islam yang mengandalkan aktivitas penyucian jiwa atau tasghiyah al-nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menilai bahwa ilmu hakiki hanya diraih dengan cara mendekatkan diri kepada sosok yang maha mengetahui atau al-alim, bukan dengan metode observasi dan eksperimen atau juga metode rasional. Untuk mencapai ridho Allah, manusia perlu menanamkan al-maqamat dan al-ahwal. Dalam ilmu tasawuf, al-maqamat adalah tingkatan spiritual seorang sufi, dari tingkatan paling mendasar sampai tingkatan tertinggi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperoleh salik secara mandiri melalui pelaksanaan ibadah, muhajadah, dan riyadah secara terus-menerus. Seseorang tidak dapat beranjak dari satu makam lain sebelum ia memenuhi semua persyaratan yang ada pada makam tersebut. 1. Taubat atau al-taubah merupakan kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan amal ibadah semata-mata karena Allah. 2. Wara merupakan sikap yang senantiasa menjauhkan diri dari makan, minuman, dan perbuatan yang haram dan syubhat. 3. Fakir berarti orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin, atau orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sikap fakir dapat menghindarkan seseorang dari ketamakan dan keserakahan. 5. Sabar adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk menjalankan perintah-perintah Allah
menjauhi segala larangannya, dan bersedia menerima cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Islam, mengendalikan diri untuk laku sabar merupakan tiang bagi akhlak mulia. Tawakal. Al-tawakkul merupakan ketaguhan hati dalam menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya kekuatan. Sedangkan al-ahwal adalah keadaan hati seorang sufi sebagai akibat dari kemurnian zikirnya. Al-ahwal merupakan keadaan hati seorang salik yang bukan merupakan hasil usahanya secara mandiri, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami atas presentasi mata kuliah Akhlak Tasawuf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.